Gunung api ruang di Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara kembali erupsi dan memuntahkan abu vulkanik setinggi 3 km. PVMBG telah menaikkan status gunung ruang menjadi level 4 atau waspada. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG mencatat aktivitas erupsi gunung ruang di Kecamatan Tagulandang, Kabupaten Sitaro. Tercatat erupsi eksplosif terjadi 2 kali dengan estimasi kolom erupsi terbesar mencapai 2.500 meter dan memuntahkan abu vulkanik setinggi 3 km. Selain gemuruh dan dentuman keras, letusan eksplosif memunculkan fenomena alam kilatan petir vulkanik. BG telah menaikkan status gunung ruang menjadi level 4 atau waspada. Petugas gabungan Basarnas dan TNI Polri mengevakuasi lebih dari 828 warga yang tinggal di lereng Gunung Ruang. Jam 8 malam telah menunjukkan aktivitas meletusnya Gunung Ruang ini dengan menunjukkan percikan-percikan api dan lahar yang turun dari puncak menuju ke bawah. Keadaan sekarang jam ini Abu. PVMBG meminta masyarakat di sekitar Gunung Ruang tidak beraktivitas pada radius 6 km dari pusat kawah gunung api. Dari Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Akibat kapal laut mengalami kelebihan kapasitas, ratusan pemudik di Pelabuhan Silopo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat terlantar dan batal berangkat ke Kalimantan. Penumpang terpaksa tidur melantai. Beginilah kondisi ratusan penumpang yang batal berangkat menuju Kalimantan dan memilih bertahan di Pelabuhan Silopo, Binuang, Polewali Mandar. Ratusan penumpang yang hendak kembali ke Kalimantan ini terlantar terpaksa tidur dan beristirahat di pelataran pelabuhan. Kondisi ratusan penumpang ini cukup memprihatinkan. Mereka tidur di lantai sejak Selasa kemarin setelah kapal yang hendak ditumpangi justru tak bisa merapat ke pelabuhan akibat over kapasitas. Para penumpang mengaku kehabisan tiket sehingga satu-satunya tujuan mereka menunggu kapal lain yang tiba di Pelabuhan Silopo, Polewali Mandar. Oh, berarti kemarin memang ada kapal? Ada. Tapi karena full? Iya, full dari Majene kan. Takutnya bahaya juga kan. Iya. Jadi harus terpaksa di sini Bu, menunggu dulu? Iya. Nginap di sini? Daripada bulik lagi kan. Iya. Lonjakan penumpang di Majene, jadi kapasitas kapal sudah full. Jadi mereka itu datang ke sini. Jadi dengan kapal yang sama yang ditunggu, jadi tidak bisa naik lagi karena sudah full, Pak. Pihak UPT Pelabuhan Silopo telah melakukan koordinasi dan segera mengirim kapal dari Kalimantan menjemput ratusan penumpang tersebut agar tidak ada lagi penumpang yang terlantar di pelabuhan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Uzair Zainal melaporkan. Pengelola Terminal Dasinarga di Gunung Kidul, Yogyakarta mengerahkan armada tambahan saat arus balik Lebaran. Penumpukan penumpang yang juga terjadi di Nganjuk, Jawa Timur dimanfaatkan oleh sejumlah taksi gelap dengan menawarkan harga berkali-kali lipat. Penumpukan penumpang sempat terjadi di Terminal Dasinarga Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Pihak pengelola Terminal Dasinarga Gunung Kidul mengerahkan armada tambahan. Pemberangkatan didominasi sejumlah kota besar terutama kawasan Jabodetabek. Selama arus Lebaran, Terminal Dasinarga Gunung Kidul sudah memberangkatkan 14.000 penumpang. Ratusan warga yang akan kembali ke kota asalnya menggunakan angkutan umum terlantar di Jalan Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur. Meski sudah menunggu hingga berjam-jam namun tidak ada bus yang melintas. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para sopir dan calo travel gelap untuk menaikkan tarif berkali lipat. Terus rencananya nanti gimana Bu kalau nggak ada bis jalan? Ya. Rencananya kalau nggak dapat bis? Ini nanti katanya Mbak tadi ada angkutan itu loh, mobil swasta. Iya. Mobil rentalan. Iya, rentalan. Petugas gabungan melakukan penyegelan terhadap pool bus yang diduga liar di kawasan sepanjang Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara. Selain tidak memiliki izin, pool bus liar ini kerap menyebabkan kemacetan saat menaikkan dan menurunkan penumpang di pinggir jalan. Dalam penertiban loket liar panjang dari Jaya sampai ke
Sanksinya proses. Sanksinya apa bagi? Tadi kita temukan izinnya tidak ada. Izinnya tidak ada, terpaksa kita segel sesuai dengan peraturan berlaku. Sedikitnya terdapat 15 loket tak berizin di Pulbus yang diduga ilegal ini. Dari Jombang, Gunung Kidul, dan Medan melaporkan. PT KAI mencatat jumlah penumpang selama arus Lebaran 2024 mencapai 3,3 juta lebih penumpang. Jumlah ini meningkat 18% dibandingkan tahun lalu. Momen arus mudik 2024 telah usai. PT KAI Indonesia mencatat jumlah penumpang yang diangkut selama arus mudik dan arus balik tahun 2024 mencapai 3,3 juta lebih atau meningkat 18% dibanding periode arus mudik dan balik Lebaran tahun 2023. Sementara jumlah armada kereta yang dioperasikan sebanyak 6.826 KA atau meningkat 33% dibanding tahun sebelumnya. Vice President Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan puncak kepadatan penumpang yang diangkut kereta api selama arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini terjadi pada 6 April 2024 sebanyak 209.000 lebih penumpang dan 14 April 2024 sebanyak 261.000 lebih penumpang. Rute Jakarta-Surabaya, Jakarta-Malang, dan Jakarta-Semarang menjadi rute favorit pengguna selama masa angkutan mudik berlangsung. Tingkat ketepatan waktu keberangkatan kereta api mencapai 99,6%, sedangkan tingkat ketepatan waktu kedatangan kereta api mencapai 97,4%. Adapun puncak arus mudik terjadi pada hari Sabtu 6 April dan puncak arus balik terjadi pada hari Minggu di tanggal 14 April. Pihak KAI memastikan posko angkutan Lebaran tahun 2024 yang berlangsung dari tanggal 5 April hingga 16 April kini telah ditutup. Namun, masa angkutan Lebaran masih berlangsung hingga H+10 Lebaran atau pada tanggal 21 April 2024 mendatang. Dari Jakarta, Rika Anwardi melaporkan. Keramaian arus balik Lebaran di stasiun Pasar Senen masih terlihat meskipun jumlah penumpang mulai mengalami penurunan. PT KAI memprediksi 43.000 penumpang tiba di Jakarta hari ini. Lebih dari 15.000 orang diantaranya turun di stasiun Pasar Senen. Jumlah penumpang hari ini mengalami penurunan dibandingkan hari sebelumnya yang mencapai 46.000 penumpang. Sejumlah pemudik mengaku kehabisan tiket sehingga baru bisa kembali ke Jakarta hari ini. Sementara itu, stasiun Gambir masih dipadati oleh pemudik yang baru saja tiba. Kedatangan pemudik diprediksi hingga 21 April mendatang. Diperkirakan 13.000 lebih penumpang akan tiba di stasiun Gambir hari ini. PT KAI Daop 1 masih menyediakan tiket perjalanan kereta api jarak jauh untuk tanggal 17 hingga 21 April sebanyak lebih dari 75.000. Dan untuk mengetahui situasi terkini arus balik Lebaran, ada rekan Amrina Rida di stasiun Pasar Senen dan juga Muhammad Zulhilmi di stasiun Gambir. Kita ke stasiun Senen terlebih dahulu. Amrina, apakah penurunan jumlah penumpang di stasiun Senen ini cukup signifikan? Ya, halo, selamat siang Nabila. Kalau sebenarnya penurunan jumlah penumpang ini di Jakarta yang kembali melalui moda transportasi kereta api ini kalau dibandingkan sama hari kemarin penurunannya hanya sekitar 2.000 penumpang saja gitu ya, karena hari ini ada 45.000 penumpang yang kembali ke Jakarta menggunakan kereta api, begitu baik itu yang turun di stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir ataupun stasiun lain ada di Jakarta. Nah, kalau di stasiun Pasar Senen sendiri kami memantau ini sejak pagi emang masih cukup ramai sebenarnya, meskipun memang apabila dibandingkan dengan ketika puncak arus balik ini berbeda tentunya, jauh lebih ramai ketika puncak arus balik tanggal 15 April yang lalu. Dan kami pun tadi juga melihat di area kedatangan ini masih banyak sejumlah penumpang yang baru saja keluar, artinya meskipun sekarang sudah tidak masuk masa cuti Lebaran atau cuti bersama begitu, masih banyak penumpang yang memilih hari ini untuk kembali ke Jakarta, karena kebanyakan kalau
kalau tadi kami berbincang mereka baru bisa kembali hari ini dikarenakan mereka kehabisan tiket. Nah, kalau ada 45.000 penumpang yang kembali ke Jakarta via moda transportasi kereta api, kalau di stasiun Pasar Senen ini dari 45.000 penumpang tersebut yang kembali atau yang turun di stasiun Pasar Senen ini ada 18.000 penumpang, di mana dari kedatangan ini didominasi kedatangan dari Provinsi Jawa Timur dan juga Jawa Tengah seperti dari kota Surabaya, Malang, Purwokerto, Solo hingga kota-kota lain yang ada di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dan kalau kami melihat sebenarnya dari data yang disampaikan oleh pihak PT KAI, begitu sebenarnya untuk jadwal angkutan lebaran ini akan berlangsung hingga 21 April nanti. Dan memang setiap harinya ini selalu ada penurunan meskipun memang penurunannya ini hanya sekitar 2.000 atau 3.000 saja. Dan hingga 21 April nanti diperkirakan jumlah penumpang yang kembali ke Jakarta menggunakan moda transportasi kereta api ini mencapai hampir 700.000 penumpang. Kalau di stasiun Pasar Senen selain memang masih ramai penumpang yang baru saja tiba, begitu juga ternyata masih cukup ramai penumpang yang baru akan berangkat. Kalau kami tadi memantau di area pintu keberangkatan atau ada di samping saya ini tadi beberapa menit yang lalu ada antrian yang cukup mengular walaupun tidak terlalu panjang itu untuk keberangkatan menggunakan kereta Matarmaja menuju ke area Jawa Timur begitu. Dan memang informasi yang kami dapatkan hari ini masih ada sekitar 15.000 calon penumpang yang baru akan berangkat. Meskipun memang keberangkatan ini penumpang tadi mengaku bukan untuk mudik melainkan untuk berlibur ataupun juga untuk kembali ke tempat perantauan ataupun juga untuk berkunjung ke rumah kerabat. Dan informasi bagi pemirsa yang misalnya belum sempat mudik dan masih ingin melakukan mudik dan berangkat dari stasiun Pasar Senen untuk hingga tanggal 21 April nanti masih tersedia tiket yaitu sekitar 75.000 tiket untuk berangkatan dari stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir ataupun stasiun lain yang ada di Jakarta. Bahkan untuk keberangkatan dari stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir ini pihak PT KAI Daob 1 menyediakan diskon hingga 20% untuk kelas dan juga untuk relasi tertentu. Dan untuk ketersediaan tiket dan juga untuk promo tersebut bisa langsung dicek di aplikasi KAI ataupun juga di aplikasi-aplikasi atau website KAI yang bekerja sama dengan KAI. Dan himbauan karena untuk beberapa hari ke depan setidaknya hingga 21 April ini masih cukup ramai sehingga bagi penumpang yang baru datang dihimbau untuk tetap menjaga barang bawaan agar tetap di jangkauan dan juga bagi yang baru berangkat begitu kiranya sebisa mungkin datang jauh lebih awal agar tidak terlambat. Nabila. Baik Amrina, jadi di stasiun Pasar Senen ini walaupun ada penurunan tapi masih ramai begitu. Dan kita akan bergeser sekarang ke Gambir, ada Hilmi. Ya, Hilmi seperti apa suasana arus balik di stasiun Gambir? Ya, Nabila, untuk saat ini di stasiun Gambir para pemudik yang melakukan arus balik ini masih terus berdatangan meskipun untuk siang hari ini bahkan cenderung sepi kondisinya. Namun jika kita merujuk pada data per Kamis 18 April 2024 ataupun hari ini diperkirakan akan ada sebanyak 13.477 penumpang yang tiba di stasiun Gambir. Namun jumlah ini bisa dibilang sedikit menurun jika kita bandingkan dengan data kemarin yang mencapai 13.887 penumpang. Artinya untuk hari ini sedikit menurun, yakni sekitar 400 penumpang menurun jumlah penumpang pada hari ini di stasiun Gambir, Jakarta. Namun untuk saat ini peningkatan volume kedatangan penumpang di masa angkutan Lebaran 2024 ini diprediksi akan terus terjadi hingga 21 April 2024 mendatang. Untuk kedatangan dari para penumpang yang menggunakan kereta api jarak jauh di stasiun Gambir ini mayoritas berasal dari Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Solo hingga Kota Malang. Sementara itu untuk hari ini akan ada 40 kereta api jarak jauh yang melakukan perjalanan dari stasiun Gambir. Namun untuk jumlah penumpangnya jika dibandingkan dengan arus mudik pada pekan lalu ini sangat turun drastis, Nabila dan juga pemirsa. Di mana untuk hari ini dari tempat duduk yang tersedia sebanyak 18.740 hanya terjual sebanyak 6.473 tempat duduk. Artinya untuk okupansi penumpang yang berangkat dari stasiun Gambir, Jakarta pada hari ini hanya mencapai 34,4%. Adapun untuk tujuan ataupun relasi favorit
dari para penumpang yang melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh dari stasiun Gambir Jakarta ini, diantaranya adalah tujuan Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Tegal, Solo, hingga Bandung. Dan untuk saat ini pun PT KAI Daob 1 masih terus menjual tiket angkutan masa lebaran untuk tanggal 17 hingga 21 April, yang mana untuk saat ini masih tersedia hingga 75.968 tempat duduk. Bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api jarak jauh, bisa mendapatkan tiket di aplikasi KAI Akses ataupun dengan melalui layanan GoShow, yakni 3 jam sebelum perjalanan. Demikian, Nabila. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Zulhilmi dari Gambir, dan sebelumnya ada Amrina di Stasiun Pasar Senen. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Anda kembali di Sindo Siang, pemirsa. Pengemudi mobil arogan yang mengaku adik dari jenderal Enggak sabaran. Nah, loh, tuh ribut lagi kan? Iya, ngapain sih ribut lagi? Kalau Bapak ya. Tanya dulu. Bapak, Bapak mana? Yaudah. Sekarang itu Bapak dinas di mana? Kakak Bapak? Kakak saya ini. Atas nama siapa? Kakak saya jenderal. Atas nama siapa? Tony Abraham cari. Iya, tapi mana siapa? Bapak cuma dirasa. Tuh, apa-apa? ya pertama Bapak dari kiri jalan ke sana. Semua dari kiri jalan, nggak lihat? Jadi benar. Semua dari kiri jalan. Jadi benar. Masalah benar atau enggak? Gua semua kiri jalan ini lagi mudik. Ya nggak apa-apa. Terus Bapak pakai mobil yang bukan Ini kan foto aja kartu wartawan saya ya, kepala biro ya. Sikap arogansi pengemudi saat berkendara tak sudahnya terjadi. Kali ini, seorang pengendara Fortuner berinisial PWG cekcok dengan pengemudi lain di kilometer 57 ruas jalan tol Jakarta Cikampek. Pengemudi Fortuner berplat dinas TNI menyerempet pengendara lain saat antre masuk ke rest area. Usai insiden tersebut, pengemudi Fortuner langsung kabur meninggalkan mobil milik korban dan menolak bertanggung jawab. Pemilik mobil yang menjadi korban aksi membahayakan itu melaporkan peristiwa ke Bareskrim Polri. Selasa lalu, video arogansi pengemudi Fortuner ini pun viral dan menuai kecaman. Dan karena saya merasa keserempet, ya saya coba minta penjelasan gitu. Misalnya kenapa bisa diserempet. Tapi itu dia malah nyalain saya duluan dan bilangnya kamu yang nabrak duluan, kamu yang nabrak duluan gitu loh. Maksudnya padahal kan jelas-jelas saya ada di jalur saya, benar saya ada di jalur untuk antri masuk rest area. Tapi ya itu dari bahu jalan aja tuh sebenarnya kan itu udah harusnya nggak boleh gitu. Karena itu untuk urgent, kita semua tahu. Tak lama, Polda Metro Jaya mengungkap pengemudi arogan yang mengaku adik seorang jenderal TNI. Pelaku bahkan kedapatan menggunakan plat mobil dinas TNI palsu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, untuk mengetahui informasi terkini kasus plat mobil dinas TNI palsu, ada rekan Nisa Sahib di Polda Metro Jaya. Nisa, ya saat ini apakah sudah ada konfirmasi dan informasi kapan pemeriksaan pelaku? Baik Nabila dan juga pemirsa, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Adi Arisyam Indradi membenarkan bahwa telah menangkap pelaku berplat palsu dan kini sedang menjalani pemeriksaan di kepolisian, dan juga pelaku dan dengan berinisial TWGA ini ditangkap di kediamannya yaitu di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Seperti diketahui, pria arogan ini yang mengaku sebagai adik jenderal dan berplat dinas TNI ini melakukan keributan dengan pengendara lain di tol Jakarta Cikampek. Dan video tersebut pun telah viral di media sosial sejak Senin 15 April 2024. Polisi menetapkan pengemudi arogan yang mengaku sebagai adik jenderal sebagai tersangka dari pemalsuan plat dinas TNI dan kini telah ditahan di Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian juga mengungkap bahwa TWG ini sempat melarikan diri dan juga menyembunyikan mobil yang berplat palsu tersebut di rumah kerabatnya seusai kejadian. Dan di sisi lain terungkap pula motif dari pelaku, yaitu untuk menghindari peraturan ganjil genap yang berlaku di daerah Jakarta. Dan Puspam TNI yang ikut menyelidiki kasus ini menegaskan bahwa pelaku adalah, maksud kami, bukan anggota TNI melainkan warga sipil yang berprofesi sebagai pengusaha. Dan nantinya Polda Metro Jaya juga akan melakukan rilis atas kasus ini pada jam 13 siang nanti. Nabila, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Nisa atas laporannya. Kami akan nantikan bagaimana perkembangannya nanti. Selamat bertugas kembali.
Terima kasih Anda masih di Sindo Siang. Pemirsa, tidak hanya Presiden kelima RI, Megawati Soekarno Putri dan juga Asosiasi Pengacara Indonesia Amerika, 5 tokoh juga mengajukan surat amicus curiae. Kelimanya yakni Rizik Syihab, Din Syamsuddin, Ahmad Syabri Lubis, Yusuf Martak, dan Munarman. Sebanyak 5 tokoh yakni Habib Rizik Syihab, Din Syamsuddin, Ahmad Syabri Lubis, Yusuf Martak, dan Munarman mengajukan surat amicus curiae dalam sengketa Pilpres yang tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi. Dokumen dikirim pada Rabu siang. Terkait hal tersebut, MK mengaku telah mendapatkan informasi tersebut, hanya saja belum mendapatkan secara resmi berkas dari tokoh-tokoh itu. Saya dapat informasi, tapi saya belum dapat ininya ya, bahwa sudah sampai ke MK, tetapi proses administrasi untuk diserahkan kepada kami itu belum kita dapatkan gitu ya. Mungkin sudah sampai di MK, tapi diserahkan kepada siapa mungkin butuh waktu untuk administrasi gitu ya. Lebih lanjut, Fajar Laksono juga menjelaskan berkas yang telah sampai di MK butuh waktu proses untuk diberikan tanda terima, sehingga pihaknya tak mau berkomentar lebih terkait berkas Habib Rizik dan lainnya yang mengajukan diri sebagai amicus curiae. Dari Jakarta, Rian Rahman, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Ya, dan untuk mengetahui informasi terkini pengajuan surat sahabat pengadilan terkait dengan dugaan kecurangan pemilu, ada rekan Faisal Rinaldi di gedung MK. Faisal, ya sudah berapa pihak yang mengajukan amicus curiae sampai saat ini? Ya, Nabila dan juga pemirsa, memang sudah ada beberapa pihak yang memang mengajukan sebagai amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Dan pada hari ini juga memang ada pihak lain yang akan mengajukan diri sebagai amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Yakni ada Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia bersama atau gabungan dengan Federasi Serikat Pekerja BUMN yang nanti pada pukul 2 siang nanti akan mengajukan sebagai amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Memang menurut agenda yang kami dapatkan, pengajuan tersebut nantinya akan disampaikan ke Mahkamah Konstitusi pada pukul 2 siang nanti, Nabila. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga memang pernyataan sebagai amicus curiae oleh Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia bersama dengan Federasi Serikat Pekerja BUMN ini terkait dengan kemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 yang mereka anggap sah dan juga tidak ada kecurangan di dalamnya. Nah, informasi yang kami dapatkan memang ada beberapa poin yang akan disampaikan pada siang nanti atau saat pengajuan sebagai amicus curiae oleh Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia bersama dengan Federasi Serikat Pekerja BUMN pada siang nanti. Di antaranya adalah mereka akan menyampaikan bahwa kemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 sah dan juga tidak ada kecurangan di dalamnya, dikarenakan menurut mereka dalam proses pemilihan umum ini berjalan dengan lancar dan juga tidak ada protes oleh masyarakat sebagai pemilih. Kemudian menurut mereka atau di dalam poin yang akan disampaikan pada siang nanti adalah menurut mereka sendiri kemenangan dari Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 ini merupakan kehendak daripada leluhur Nusantara yang menginginkan Indonesia dipimpin oleh tokoh yang memiliki kemampuan melebihi Presiden Joko Widodo. Dan juga Nabila dan juga pemirsa, memang menjelang beberapa hari lagi putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024, memang beberapa pihak ini berbondong-bondong mengajukan diri sebagai amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Dan salah satunya ada Presiden kelima Republik Indonesia atau Ketua Umum PDI Perjuangan yakni Megawati Soekarno Putri yang juga telah mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Dan memang selain Megawati juga ada beberapa pihak lainnya yang juga telah mengajukan diri sebagai amicus curiae. Di antaranya adalah 4 gabungan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, 4 universitas yakni Universitas Erlangga, kemudian Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro dan juga Universitas Pajajaran yang juga telah menyatakan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Kami ulas sedikit Nabila dan juga pemirsa, memang dalam pengajuan tersebut dalam dokumen yang diserahkan ke MK, para mahasiswa ini membeberkan beberapa hal yang menurut mereka ada masalah dalam proses pemilihan umum atau Pilpres 2024
2024 ini. Di antaranya adalah putusan MK nomor 90, kemudian juga keterlibatan aparat, kemudian juga ada politisasi bantuan sosial, dan hal-hal tersebut disampaikan oleh para mahasiswa ini saat mengajukan diri sebagai amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi. Nah, selain itu juga ada beberapa pihak yang juga telah mengajukan diri sebagai amicus curiae. Di antaranya yang terbaru adalah kemarin atau pada Rabu kemarin ada ulama Imam Besar Habib Rizik Syihab yang juga telah mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi. Dan juga Nabila dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa memang amicus curiae ini adalah suatu praktik hukum yang memungkinkan pihak lain di luar perkara bisa terlibat di dalam peradilan. Dan nantinya juga memang pendapat dari amicus curiae ini bisa digunakan atau analis hukum dan juga bisa menjadi bahan pertimbangan hakim. Dan juga Nabila dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwa hari ini tadi kami sebutkan ada gabungan dari dua pihak yang akan mengajukan diri sebagai amicus curiae, dan juga kita nantikan lagi pihak-pihak mana saja yang akan juga mengajukan diri sebagai amicus curiae lagi pada hari ini di Mahkamah Konstitusi. Demikian Nabila. Baik, terima kasih Faisal atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, jubir MK mengungkapkan baru kali ini MK menerima banyak sekali surat amicus curiae atau sahabat pengadilan terkait dengan sengketa hasil Pilpres. Sementara itu, tim hukum Prabowo Gibran menilai pengajuan surat tersebut oleh Megawati Soekarno Putri tidak tepat karena dirinya merupakan pihak dalam perkara. Presiden kelima RI yang juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Megawati menyerahkan surat tulisan tangannya kepada Hakim MK melalui Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto beserta tim hukum Ganjar Mahfud. Ibu Mega sampai menambahkan tulisan tangan sebagai ungkapan bagaimana perjuangan dari Raden Ajeng Kartini itu juga tidak akan pernah sia-sia, karena emansipasi itu merupakan bagian dari demokrasi. Sehingga ketika kita menghadapi kegelapan demokrasi akibat abuse of power yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, akibat kepentingan nepotisme untuk anak dan keluarganya, maka menciptakan suatu kecurangan masif dan penggunaan sumber daya negara serta alat-alat negara. Sementara tim hukum Prabowo Gibran menilai pengajuan sahabat pengadilan oleh Megawati tidak tepat karena Megawati merupakan pihak dalam perkara. Tidak ada bukti-bukti tentang kecurangan itu. Khusus di kasus ini kami sampaikan di 01, ada 19 yang dituduhkan kepada 02 bahwa melakukan suatu kecurangan. Ternyata setelah kami lihat satu persatu dari 19 ini, di kesimpulan ini kami uraikan dengan jelas, satu pun tidak terbukti adanya kecurangan tersebut. Indonesia American Lawyer Association atau IALA juga mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi Rabu pagi. Mereka meminta MK untuk memberikan keputusan hasil sengketa Pilpres 2024 secara adil berdasar asas kebermanfaatan dan kepastian hukum agar tidak menciderai kepercayaan rakyat. Penyampaian amicus curiae dari IALA adalah salah satu bentuk kekhawatiran yang sangat besar, namun juga harapan dari kami, diaspora masyarakat di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat, atas penyelenggaraan pemilu yang luber jurdil, serta juga penegakan hukum yang menafaskan kepastian dan juga keadilan, khususnya di Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengungkapkan, baru kali ini MK menerima banyak amicus curiae terkait sengketa hasil Pilpres. Jumlahnya bahkan lebih dari 10. Karena di PHPU Pilpres sebelumnya nggak ada itu amicus curiae seperti ini. Jadi paling tidak ini membuktikan bahwa ya perkara perselisihan hasil Pilpres ini
atensi publik itu begitu besar gitu. Pada 28 Maret 2024, lebih dari 300 guru besar, lembaga, dan masyarakat sipil mengirimkan pengajuan amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi terkait perkara perselisihan hasil pemilu 2024. Sementara itu, batas akhir permohonan amicus curiae berakhir Selasa kemarin, 16 April 2024 pukul 4 sore. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Lagi-lagi terjadi pemirsa aksi tak terpuji viral di media sosial. Seorang pria buang sampah ke bawah jembatan aliran Sungai Cikundul di Cianjur, Jawa Barat saat melakukan perjalanan menuju Puncak Bogor. Pihak Dinas Lingkungan Kebersihan mendatangi rumah pelaku dan memberi teguran langsung. Terekam kamera aksi tak terpuji seorang pria membuang sampah ke bawah jembatan aliran Sungai Cikundul di Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Pelaku merupakan wisatawan yang akan berwisata menuju ke arah Puncak Bogor. Setelah diketahui tempat tinggalnya, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur langsung mendatangi rumah pelaku dan memberikan teguran secara lisan. Pelaku pun mengakui perbuatannya dan membuat video permintaan maaf dan tak akan mengulangi lagi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan kami yang telah membuang sampah ke Sungai Cikundul Cipanas yang sempat viral kemarin. Oleh karena itu, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan kami tersebut. Mungkin untuk masalah saksi belum Pak ya, karena memang itu juga dia sudah menyadari bahwa pertindakan itu tindakan yang tidak terpuji. Ke depan saya mengajak kepada warga masyarakat sesuai dengan aturan yang ada di kami untuk buanglah sampah sesuai waktu. Sebelumnya juga sempat viral di media sosial. Penumpang mobil Dishub DKI Jakarta terekam kamera membuang sampah sembarangan saat melintas di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Pelaku yang merupakan Kepala Satuan Pelaksana Sudinhub Kecamatan Jatinegara pun dinonaktifkan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Andi Ihsan, iNews melaporkan. Usai Idul Fitri, sampah nampak menggunung di tempat pembuangan sementara TPS liar di sejumlah titik di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sampah berasal dari rumah tangga dan berada di pinggir jalan utama. Sampah-sampah ini sudah menumpuk sejak akhir Ramadan hingga pasca Lebaran di puluhan titik TPS liar di 31 kecamatan Kabupaten Bandung. Sampah belum terangkut petugas karena berada di TPS liar dan berada di trotoar dan ruas jalan. Sementara itu sampah yang sudah berada di TPS legal juga belum dibawa ke tempat pembuangan akhir Sarimukti. Bahkan tumpukan sampah sudah menggunung di belakang kantor UPT Dinas LH Cabang Soreang hingga mengeluarkan bau tak sedap. Tak terangkutnya sampah setelah TPA Sarimukti membatasi armada pembawa sampah karena adanya perbaikan infrastruktur dan alasan lainnya. Beberapa waktu yang lalu, termasuk minggu lalu, sempat ada keterlambatan kita untuk menarik sampah karena memang pasca terbakarnya Sarimukti ini lebih dari 3 kali kita mengalami penundaan. Ya, dalam arti Sarimukti tidak bisa menerima sampah karena sedang dilakukan pemeliharaan. Sementara itu kondisi serupa juga terjadi di Kota Bandung, Kota Cimahi, serta Kabupaten Bandung Barat, KBB, dan wilayah lainnya. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami telah terhubung dengan Bribda Eklesia dari NTMC Polri yang saat ini berada di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Selamat siang, Bribda Eklesia. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Baik, terima kasih Yudi dan selamat siang pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada siang hari ini. Situasi arus lalu lintas tampak cukup ramai dan sudah mengalami peningkatan volume arus kendaraan di jam makan siang pada saat ini. Untuk situasi arus lalu lintas sendiri dari arah TB Simatupang yang akan menuju ke arah Pondok Pinang tampak cukup ramai dan sudah mengalami antrian kendaraan jelang traffic light yang berimbas hingga 800 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau pada seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Begitu pula dari arah Pondok Indah yang akan menuju ke arah
Ciputat juga tampak cukup ramai, sama halnya perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Selanjutnya dari arah Pondok Pinang yang akan menuju ke arah Ciputat juga dalam keadaan ramai, kondusif, lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light demi prioritas para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini. Dan bagi para pejalan kaki untuk tetap berhati-hati pada saat Anda akan menyeberang jalan dan dapat menggunakan zebra cross yang telah tersedia di kawasan ini. Kami menghimbau pada seluruh pengendara, mari tetap tertib berlalu lintas guna terwujudnya Indonesia Maju. Dan bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan. Kembali kepada Yudi, silakan. Terima kasih Bribda Eklesia atas laporannya dari kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Ya, selain mandi di laut di Tuban, pemirsa, ratusan warga Gunung Merapi, Boyolali, Jawa Tengah juga punya tradisi unik dalam merayakan Raya Idul Fitri. Selain mengarak puluhan hewan ternak keliling desa, warga juga menggelar doa dan makan bersama di jalan utama desa. Kita lihat liputannya. Sapi-sapi ini bukan hendak disembelih. Ya, tradisi unik memeriahkan Lebaran ini dilakukan warga lereng Gunung Merapi, Boyolali, Jawa Tengah dengan mengarak belasan hewan ternak keliling desa. Bahkan warga juga memasang kalung ketupat pada hewan ternak. Uniknya lagi, ratusan warga desa Seruni, Kecamatan Musuk ini selain membawa hewan ternak, warga juga menggelar doa dan makan ketupat bersama di jalan utama desa. Tradisi arak-arakan ini diawali dengan gunungan hasil bumi dan berbagai kesenian. Tradisi Lebaran sapi ini rutin dilakukan setiap tahun sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri. Acara tradisi kupatan setiap setahun sekali. Maknanya apa sih, Pak? Maknanya ya istilahnya kalau orang Jawa sini dipercaya membawa berkah, sapi cepat bunting, cepat beranak, Memeriahkan Lebaran ya untuk mengisi bulan Syawal. Dan tujuannya yaitu untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan khususnya warga masyarakat RW 4 ini, karena 99% masyarakat di sini adalah masyarakat petani ternak. Selain sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rezeki yang diberikan melalui hewan ternak, tradisi ini juga dijadikan wadah mempererat silaturahmi. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Bagi Anda yang menyukai wisata sejarah, Candi Gedong Songo di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah tampaknya bisa menjadi pilihan untuk menghabiskan liburan kita pemirsa. Selain bisa menikmati cantiknya peninggalan sejarah, lokasi wisata ini juga menawarkan keindahan alam dan kesejukan karena terletak di kaki Gunung Ungaran. Wah, pemandangannya cantik dan indah banget ya pemirsa. Ini merupakan komplek wisata Candi Gedong Songo yang berada di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Candi peninggalan agama Hindu ini terletak di lereng Gunung Ungaran dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut. Candi Gedong Songo itu awal atau cerita ada 9 candi, memang ada 9 candi, itu terbagi dalam 5 kelompok. Kelompok pertama itu candi 1, ada 1 bangunan. Kelompok 2 ada 1 bangunan. Kelompok 3 ada 3 bangunan, itu plus perwara. Untuk mengunjungi komplek candi yang dibangun sekitar abad ke-8 ini, wisatawan bisa berjalan kaki. Atau jika tak ingin lelah dapat menaiki kuda.
Indahnya pesona alam membuat perjalanan jauh untuk mencapai candi satu ke candi lainnya tidak terasa. Wisatawan juga dapat menikmati sejuknya udara dan keindahan alam serasa di atas awan. Untuk dapat menikmati keindahan alam dan cantiknya 9 candi ini, pengunjung hanya perlu mengeluarkan uang mulai dari Rp15.000 saja. Dari Semarang, Jawa Tengah, Ismalia Pandu Priyo Aji, iNews melaporkan. Sementara itu di Lampung, sebuah taman hiburan juga menjadi destinasi mengisi liburan. Pengunjung bahkan bisa sambil menikmati panorama alam Selat Sunda yang indah. Nah, buat pemirsa yang masih bingung ini mau berwisata kemana bareng teman atau bareng keluarga atau bareng pacar, saya punya rekomendasi yang bagus banget pokoknya nih. Kira-kira bakal seseru dan ada di mana tempatnya ya? Langsung aja kita cari tahu yuk. Let's go! Inilah suasana di Krakatau Park yang terletak di Provinsi Lampung. Hanya berjarak 5 menit dari Pelabuhan Bakauheni Lampung Selatan, Krakatau Park menjadi wahana taman hiburan pertama sekaligus terbesar di Pulau Sumatera. Saya pun tetap bersemangat menyusuri jalan di area tempat wisata ini karena disuguhkan sensasi keindahan alamnya yang memukau. Nama Krakatau Park sendiri diambil dari Gunung Krakatau yang sangat ikonik dengan Provinsi Lampung. Berbeda dari wahana bermain pada umumnya, Krakatau Park memiliki pemandangan indah yang langsung menghadap ke Selat Sunda. Wahana bermain seperti tunggang banteng, kuda terbang, kincir raksasa, sepeda langit, hingga lava seluncur menjadi daya tarik pengunjung berwisata ke Krakatau Park. Dan dengan wahana kincir ini, saya pun menikmati panorama dari ketinggian. Nah, karena letaknya yang bersebelahan dengan Pelabuhan Bakauheni, jadi kita bisa sekalian juga nih untuk menikmati panorama alam memanjakan mata dari Selat Sunda yang ada di belakang saya ini. Meskipun saat ini juga saya termasuk orang yang takut ketinggian nih. Ini kita berada di ketinggian 45 meter dan saya berhasil melawan rasa ketakutan saya untuk ketinggian. Dibangun di atas lahan seluas 3,9 hektar, taman wisata yang baru dibuka 1 tahun ini tersedia 23 wahana bermain menyenangkan untuk segala usia. Ternyata seseru ini dan aku baru banget sini, padahal udah buka lama ya, dan aku baru sempet kesini. Seru banget. Ya, asik sih kalau ngajak keluarga untuk berlibur ke Lampung ini, termasuk salah satu destinasi ini Krakatau Park ini sungguh bagus. Boleh, untuk referensi sih bagus. Wahananya banyak, seru-seru. Kalau yang lagi ramai ya atau lagi happening gitu kan, kita ada kincir raksasa, ada lava seluncur. Yang terbaru itu sudah mulai ramai juga, nggak pernah berhenti dari tadi, itu Misteri Krakatau. Hanya dengan merogoh kocek Rp100.000 per orangnya, pengunjung sudah dapat menikmati semua keseruan wahana di Krakatau Park Lampung. Dari Bakauheni Lampung, salam rahmat Ahmad Putra, iNews melaporkan.